Nampak dari kejauhan terlihat bayangan samar-samar di dalam air. Bentuknya seperti ikan namun sedikit familiar jika diperhatikan secara saksama. Berenangnya sangat anggun jika dilihat lebih dekat. Tubuhnya gempal seperti binatang menyusui. Setelah didekati lebih dekat, nampak binatang langka di hadapan saya. Dugon rupanya. Perasaanku mulai campur aduk antara ingin ku dekati atau pergi menjauh demi kenyamanan binatang cantik ini. Sebelum aku mengisyaratkan perpisahan kepada binatang yang di depan mata, aku ingin menitip pesan kepada penonton. Tolong dijaga habitat mereka. Jangan dulu mati atau menghilang dari selayar sebelum anak cucu kita bisa berenang dan melihatnya secara nyata. Aku tak ingin dia menjadi dongeng semata. Selamat pagi. Perburuan kali ini agak menjauh dari binatang yang cantik tadi. Nampak samar-samar terlihat ikan sunu sedang mengintip manusia yang ganteng ini dari balik batu. Perburuan kali ini kita ditemani oleh seekor penyu betina yang mungkin sedang birahi. Setelah menghampiri ikan tersebut, ikannya mulai perlahan meninggalkan persembunyiannya. Ah, tidak kena. Hahaha. Kesempatan pertama yang kurang beruntung tidak menyulutkan semangat kita untuk mencari ikan. Banyak orang bilang kesempatan tidak datang dua kali. Namun bagiku kesempatan itu akan terus datang berkali-kali dengan bentuk yang berbeda, namun akan tetap sama dengan keinginan kita. Kali ini keinginanku hanya untuk mendapatkan ikan. Ketika asik melihat pertunjukan ikan-ikan kecil, nampak terlihat dari jauh pasukan sedang berbaris. Pasukan ikan bluefin terpali rupanya. Kutembak saja satu ketika dia lewat di hadapanku tanpa permisi. Ikannya memberontak ketika ingin kuselamatkan dengan luka di bagian perut yang sedang menganga. Namun apalah daya, ikannya kehabisan tenaga karena kelelahan berenang. Terpaksa saya bawa pulang saja ke rumah untuk diakhiri di meja makan. Dari mata dan sudut bibirnya, ikan ini nampak terlihat bahagia karena ditemukan oleh orang yang tampan ini. Hehehe. Lumayan untuk tangkapan pertama hari ini. Ukurannya kurang lebih 1 jengkal 1/4 lebih 2 mili sedikit untuk lebarnya. Lumayan lah untuk menambah semangat pagi ini. Di penyelamanku selanjutnya, nampak ikan merah yang cantik sedang memanggilku untuk berenang mengikutinya. Ikan midnight snapper betina rupanya. Ayo, ikut aku, sahutnya. Tapi ku bilang tidak, kamu saja yang ikut aku ke rumah. Karena di rumah kamu bisa dipercantik, dibuat begitu menarik. Bahkan kau bisa membangkitkan hawa nafsu dengan bumbu-bumbu dapur yang sangat menggoda dan menggetarkan indera. Sepertinya ikan ini enak ya untuk dibakar dengan bumbu dabu-dabu. Nampak dari arah tak terduga, terlihat ikan bluefin terpali kesepian berenang ke dekatku. Mungkin dia ikan yang dikucilkan di kawanannya, atau dia kehilangan barisan, atau mungkin dia ikan yang introvert. Ku ajak saja dia pulang ke rumah dengan cara ku tembak sambil ku bilang, ayo ikut papa pulang ke rumah. Di rumah kau banyak teman, ada bluefin terpali saudaramu, ada juga midnight yang siap menemanimu. Di kedalaman 1000 tahun dari permukaan laut,
Nampak samar-samar ikan redbass bersembunyi dengan malu-malu di balik batu. Kuselami dengan 1000 kali kecepatan cahaya agar mendekat kepadanya untuk kuucapkan hai. Ikut abang ke permukaan yuk. Di sana engkau akan mati dengan bahagia. Di sini engkau hidup dengan tekanan air laut. Belum lagi kau dikejar-kejar oleh predator. Lebih baik ikut abang daripada di sini mati tidak nyaman. Kutarik-tariklah dia ke atas tanpa perlawanan. Mungkin dia tahu jika mati dalam keadaan di atas itu lebih baik daripada mati dalam keadaan di bawah. Seperti keadaan sosial di masyarakat saja. Ketika kita di atas, kita begitu disanjung dan dihormati. Namun ketika kita di bawah, kita diinjak-injak. Padahal, kita hidup harus saling menghormati, juga saling membutuhkan antara kalangan elit dan kalangan primitif. Coba deh bayangkan ketika tidak ada petani, nelayan, dan buruh. Dari mana makanan mewahmu? Dari mana kendaraan mewahmu? Ya, dari kitalah orang-orang bawah. Nanti di akhir-akhir durasi, saya akan memperlihatkan makanan orang atas yang melimpah di tanah air kita. Cuma satu yang saya sayangkan, banyak tangan-tangan nakal dan rakus merusak tempat mereka berkembang demi panggilan orang atas. Banyak juga mafia-mafia yang mempermainkan bibit mereka di negara kita tercinta. Nampak 3 ekor ikan barona masuk dalam radarku dan pantauanku sedang rapat paripurna membicarakan dinamika kehidupan manusia atas. Karena aku ingin tahu apa yang mereka bicarakan dan nafasku sudah hampir habis di alam mereka, ku tembak saja satu agar supaya bisa ku interogasi di tempat cuci piring. Saya curiga mereka ingin mengambil alih dunia. Saya pernah mendengar kisah tentang binatang mengambil alih peternakan dan mengusir pemilik peternakan. Seraya mengucapkan semua yang berjalan dengan 2 kaki dan tidak memiliki sayap itu jahat. Apakah kita manusia ini adalah orang jahat atau orang baik? Coba deh tulis di kolom komentar. Nampak di depan mataku, ikan redbass berenang dengan anggun. Namun saat ku dekati secara perlahan, dia pergi meninggalkanku dengan buru-buru. Mungkin saya terlalu jahat untuknya atau mungkin terlalu baik untuk dia. Seperti kisah asmara saja. Nampak dari permukaan laut, terpantau ikan gufin trevally sedang asik bermain-main menikmati pagi. Dia terlihat sendiri tanpa teman yang menemani. Ku dekati saja dia dengan 1000 kali kecepatan cahaya agar bisa juga ikut dalam permainannya. Tapi sayang, mainan yang kubawakan untuknya terlalu berbahaya untuk ikan sekecil ini. Anak panah yang kubawa untuk kami maini terlepas mengenai pelipis kanannya. Karena dia sudah mulai tenggelam dengan anak panah yang terbuat dari besi, ku tolong saja dia untuk naik di permukaan. Namun, apalah dayaku sebagai manusia biasa. Sebelum dia sampai di permukaan, dia sudah sekarat. Terpaksa ku bawa saja dia ke pengepul ikan mati agar supaya dia bisa dimakan pada tempatnya. Aku baik enggak? Tidak begitu jauh dari tempat matinya ikan tadi, terlihat segerombolan ikan sedang baris berbaris membentuk sebuah formasi yang begitu cantik untuk dipandang. Saya tidak tahu nama ikannya apa. Aku sempat berpikir, kira-kira mereka sedang apa? Apakah ini yang dinamakan ikan sedang sekolah, atau ikan sedang rapat, atau ikan sedang pesta? Sudahilah pikiranku dan kunikmati saja pertunjukannya. Saya pernah mendengar cerita orang-orang yang merusak laut dengan illegal fishing dengan cara mengebom. Ketika mereka melihat ikan berbaris atau bergerombol begini, mereka seperti melihat uang merah berbaris dan berkumpul. Katanya,
Apakah ini bentuk kerakusan manusia atau bentuk rezeki yang diberikan Tuhan kepada hambanya? Berbicara tentang rezeki, terpantau lagi calon rezeki di hadapanku yang berenang mengambil ancang-ancak untuk kabur menghilang. Tak ingin kusia-siakan, kutembak saja dia sampai tenggelam. Karena kasihan, kutariklah dia ke permukaan dengan tali yang terhubung dengan anak panahku. Nampak ikan yang cantik dengan pola kulit seperti macan tutul. Jika ada teman-teman yang tahu nama ikan ini, tolong tulis di kolom komentar. Berhubung saya tidak tahu nama ikannya. Dari kejauhan terlihat ikan bluefin trevally sedang asik berenang sendiri. Mungkin dia lagi bolos sekolah, hehe. Karena saya tak ingin dia ditangkap oleh guru BP, maka dari itu ku ajaklah dia ke permukaan untuk sembunyi. Tapi sayang, lagi-lagi saya kelepasan. Robekan di perutnya yang besar karena anak panah yang saya pegang tadi membuat saya berpikir untuk membawanya pulang ke rumah saja. Untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang membutuhkan dagingnya, untuk orang-orang yang membutuhkan proteinnya, dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kata Menteri Kelautan terdahulu. Tak begitu jauh dari ikan yang bolos tadi, nampak segerombolan ikan midnight sedang berkumpul membicarakan revolusi dunia bawah laut. Karena saya menenteng senjata, menembaki ikan-ikan di laut dan bersembunyi di balik permukaan, mereka segera membubarkan perkumpulan mereka. Tetapi sebelum mereka kabur, kutembak saja satu biar bisa dimainkan di dapur. Saya memilih ikan yang paling besar di antara gerombolan mereka, yang ukuran besarnya kurang lebih 20 cm lebarnya. Karena saya beranggapan ikan ini adalah ketua dari para ikan-ikan midnight snapper. Setelah anak panah kulepas dari tubuh ikan midnight tadi dan nafasku sudah mulai pulih, kulanjutkanlah perburuanku dengan menargetkan ikan kakap yang berenang sendiri. Karena ikan ini adalah ikan yang sensitif, tak lupa ku dekati dia dengan lembut, selembut sutra kira-kira, sebelum ku tembak di bagian punggungnya. Ukurannya sudah lumayan untuk santap siang hari ini dengan teman yang ku ajak pergi berburu. Tak lupa kupamerkan hasil tangkapanku kepada teman yang setia menungguku di permukaan. Tak lupa kuucap syukur dalam hati karena rezeki pemberian Tuhan hari ini. Setelah panahku sudah kuatur kembali dan nafasku sudah mulai pulih, serta mentalku yang sudah kuperbaiki, terlihatlah saudara sepupu dari ikan tadi mengarah ke hadapanku. Ikan kakap berhidung panjang rupanya. Tak ingin kusia-siakan, kutembaklah dia ketika dia sedang melintas. Nampaknya dia tersangkut di antara karang dan membutuhkan waktu lama untuk menyelamatkannya. Berbicara tentang batu karang, saya sering mendengar pepatah orang dulu, ada udang di balik batu. Tapi aku ingin mengubah pepatah itu dengan narasi, ada lobster di balik batu. Ada kejahatan lain di balik kebaikannya, menjadi ada aset negara yang harus dijaga. Kalau bukan dari kita nelayan, siapa lagi yang akan menjaga tempat kita mencari nafkah? Mereka. Jangan harap mereka bisa menjaga. Malahan, mereka menjual aset negara ke negara tetangga. Nampak 2 ekor ikan bluefin trevally berenang mendekat kepadaku. Tetapi setelah anak panah ku dekatkan kepada salah satunya, mereka pergi meninggalkanku. Terpaksa ku akhiri saja video ini dengan mengucapkan terima kasih telah menonton sampai habis.